Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, membahas 100 pemikir terkemuka dalam bidang filsafat yang akan kita coba lakukan selama 100 hari penuh. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah setelah tentu saja kemarin ya kita membahas Plato dan membahas Socrates ya, gurunya. Nah, kali ini kita akan membahas satu lagi pemikir yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah filsafat, yang pemikirannya tidak hanya membentuk filsafat, tetapi juga banyak cabang ilmu pengetahuan lain terpengaruh oleh itu. Siapa dia? Betul, dia adalah Aristoteles. Nah, apakah Anda siap untuk mempelajari teori-teori hebat dari Aristoteles yang sebenarnya masih sangat relevan hingga hari ini? Mari kita mulai. Pertama, siapa sebenarnya Aristoteles itu? Itu harus kita ketahui dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Aristoteles, dia adalah seorang filsuf yang lahir di Stagira. Stagira adalah sebuah kota kecil di Yunani, dan dia dilahirkan sekitar tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles berasal dari keluarga yang ya bukan keluarga yang miskin, tapi juga bukan keluarga yang kaya raya, tetapi dari keluarga yang sangat terhubung dengan dunia medis atau kedokteran. Dan sejak muda Aristoteles memang sudah menunjukkan minat yang besar dalam belajar, ya bukan hanya kesehatan, bukan hanya medis, tetapi juga banyak hal. Contohnya ya, pada usia 17 tahun Aristoteles itu sudah punya keberanian untuk datang ke Athena, karena pada masa itu Athena adalah pusat ilmu pengetahuan ya. Dan dia mendaftar di sekolah milik Plato yang kemarin sudah kita bahas, namanya Akademia. Ya. Di sana dia betah banget tuh. Dia belajar 20 tahun langsung di bawah bimbingan Plato, gurunya. Namun meskipun dia sangat dipengaruhi pemikirannya oleh Plato, Aristoteles, jangan salah, dia punya pandangan sendiri dan metode yang sangat berbeda dengan Plato, gurunya itu. Setelah kematian gurunya itu, Plato, Aristoteles kembali ke, tidak bertahan di Akademia, dia kembali ke utara Yunani, dan di sana dia menjadi semacam guru ya, kalau sekarang mungkin guru les gitu ya, tutor bagi seorang tokoh besar nih di dunia, namanya Alexander Agung ya, The Great Alexander ya, yang kelak Alexander Agung ini akan menjadi raja yang terbesar dalam sejarah dunia. Setelah itu Aristoteles sempat kembali lagi ke Athena, dan dia mendirikan sekolah filsafatnya sendiri, bukan akademia yang dulu pernah dia ikuti. Dia buat yang baru, namanya Lyceum. Di Lyceum itu Aristoteles mengembangkan banyak teori yang akan jadi landasan bagi banyak ilmu pengetahuan, bukan hanya filsafat, sekali lagi. Nah, Aristoteles itu terkenal dengan yang disebut sebagai metode empirisnya dan juga pengembangan logikanya. Salah satu kontribusi besar Aristoteles adalah pendekatannya yang berbasis pada pengamatan dunia nyata, atau dikenal dengan sebutan, kita kenal dengan sebutan metode empiris. Coba diperhatikan, ini sangat berbeda dengan gurunya Plato ya, di mana Plato lebih mementingkan dunia ide dan bentuk yang sempurna daripada apa yang ditangkap secara indrawi dari atau melalui panca indera ya. Nah, ini berbeda sekali dengan Aristoteles. Aristoteles justru percaya bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh dengan mengamati dunia material, dunia yang fisik, dan fenomena nyata yang memang terjadi di sekitar kita.
Ya, jadi pengetahuan itu bukan hanya hasil dari pemikiran, tetapi dari pengamatan. Bukan pemikiran, tapi pengamatan. Nah, Aristoteles juga dikenal dengan sistem logikanya. Ya, logika. Dia dikenal dengan sistem logika yang pasti teman-teman juga pernah dengar, disebut sebagai silogisme. Silogisme adalah cara berpikir yang sistematis, di mana kesimpulan itu ditarik berdasarkan dua premis yang sudah diketahui. Contohnya, baik, jika kita misalnya begini, jika kita tahu bahwa semua manusia adalah fana, maksudnya manusia itu kan bisa mati ya, tidak ada manusia yang tidak mati kan, jadi semua manusia adalah fana, dan Sokrates adalah manusia, maka bisa disimpulkan bahwa Sokrates adalah fana. Logika yang dipakai oleh Sokrates ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat selanjutnya. Itulah silogisme. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan, Aristoteles juga memberikan kontribusi yang besar loh dalam bidang etika. Jadi dia bukan hanya berkutat dalam bidang logika saja, tetapi juga dalam bidang etika. Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan saja, tetapi juga tentang bagaimana berperilaku. Dalam karya terkenalnya, contohnya yang berjudul Nicomachean Ethics ya, atau orang sering menyebutnya dalam bahasa Indonesia Nicomachean Ethics. Dalam karya itu dia mengemukakan bahwa kebahagiaan, atau dalam bahasa Yunaninya eudaimonia, kebahagiaan yang hakiki itu sebenarnya tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Tidak ada manusia yang hidup bukan untuk bahagia. Nah, bagi Aristoteles, kebahagiaan bukanlah tentang kesenangan atau kenikmatan sesaat, melainkan tentang bagaimana hidup itu dijalani gitu, dengan tentu saja kebajikan dan sedapat mungkin sesuai dengan potensi terbaik yang bisa manusia capai. Jadi manusia itu kan hidup untuk kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu hanya bisa dicapai jika dia menjalani kehidupan yang penuh dengan kebajikan hingga potensi dirinya itu menjadi optimum ya, atau memuncak gitu ya. Karena apa? Karena manusia kan potensinya adalah makhluk yang berkebajikan, beda dengan hewan. Nah, maka ketika manusia bisa hidup dengan berkebajikan, maka itulah potensi optimum manusia. Aristoteles juga mengembangkan konsep kebajikan sebagai sebuah kebiasaan atau tindakan yang berada di antara dua ekstrim. Jadi definisi kebajikan menurut Aristoteles itu apa? Ya sesuatu yang berada di antara dua ekstrim. Misalnya kebajikan ada di tengah-tengah antara orang yang terlalu berani atau nekat ya, dan orang yang ketakutan ya, ada ketakutan, ada kenekatan. Nah, di tengah-tengah antara dua sumbu ini ada keberanian. Jadi kan keberanian itu kan adalah bagian dari kebajikan ya. Sehingga kemudian apa itu keberanian itu? Ya, keberanian berarti satu situasi, perasaan atau mental di mana berada di tidak nekat tapi juga tidak takut. Nah, itulah kebajikan. Kebajikan menurut Aristoteles adalah bagaimana kita mencari keseimbangan yang tepat dalam semua aspek kehidupan kita, yang tengah-tengah istilahnya, yang moderat gitu ya. Aristoteles juga menekankan pentingnya penggunaan akal kita dalam menentukan tindakan yang tepat. Jadi sepanjang akal itu menjadi bermanfaat ketika sepanjang itu kita gunakan untuk menentukan tindakan yang paling tepat. Dia mengajarkan bahwa kita harus selalu berusaha untuk membuat pilihan yang baik dan yang paling rasional yang bisa kita lakukan. Dan hanya dengan cara itu kita akan sampai pada satu kehidupan yang bahagia dan bermakna.
Oke, itu tadi tentang etika. Jadi Aristoteles memang sangat tekun dalam bidang logika dan juga etika, tetapi tidak hanya itu juga loh. Aristoteles itu juga punya perhatian yang besar dalam bidang politik. Aristoteles punya teori politik. Dia memikirkan dalam bidang politik ya, dia juga memikirkan dengan sangat dalam tentang bagaimana masyarakat itu diorganisasi gitu. Dan bagaimana pemerintah itu dijalankan. Contohnya dalam karyanya yang berjudul Politika, Aristoteles menganalisis berbagai bentuk pemerintahan. Seperti dia bikin pengkategoriannya itu monarki, ya, kerajaan kita tahu itu, aristokrasi, dan demokrasi. Dalam setiap bentuk pemerintahan yang dia bahas ini, itu dia membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem ini atau bentuk pemerintahan ini. Bagi Aristoteles, Aristoteles itu melihat bahwa bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan yang melibatkan keseimbangan, lagi-lagi tadi ya, seperti etika ya, keseimbangan antara berbagai kelas. Kan di dalam masyarakat itu ada banyak sekali kelas ya, ada kelas pedagang, ada kelas penguasa, ada kelas bangsawan, ada kelas prajurit, ada berbagai macam kelas. Kalau dilihat dari sisi ekonomi saja sudah ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas gitu ya. Nah, pemerintah yang paling ideal adalah dia yang mampu mencapai keseimbangan di antara berbagai kelas dengan bisa menempatkan kepentingan bersama sebagai sebuah keutamaan, di mana kesejahteraan bersama itulah kuncinya gitu. Aristoteles berpendapat bahwa setiap pemerintahan yang ekstrim gitu ya, contohnya seperti tirani, ya, atau mubokrasi, pemerintahan yang dipimpin, jadi kalau ini tirani, yang ini mubokrasi, pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, seluruh rakyat tapi tidak terdidik, sedangkan ini pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang saja. Ini kan ada dua ekstrim nih ya, yang satu dipimpin satu orang, yang satunya dipimpin oleh segitu banyak seluruh masyarakat tapi tidak terdidik. Maka ini ekstremitas ini akan merusak keadilan dan keseimbangan masyarakat. Maka yang diharapkan adalah di tengah-tengah ini kan, demokrasi, di mana dia tidak mubokrasi, pemerintahan oleh rakyat yang tidak terdidik, tapi juga tidak tirani. Karena meskipun rakyat menjadi pemegang kekuasaan, tetapi di situ ada konstitusi, ada peraturan, ada hukum gitu. Aristoteles menginginkan sistem yang bisa memberikan ruang sebenarnya bagi setiap individu untuk berkembang, tetapi juga tetap menjaga keadilan dan keseimbangan gitu. Jadi ruang bagi setiap individu diberikan, tapi nggak lalu seenaknya gitu ya. Nah, itu dalam bidang politik. Bagaimana dalam bidang ilmu pengetahuan yang selalu kita sebut dari tadi? Aristoteles tentu juga bukan hanya seorang filsuf, dia itu seorang ilmuwan yang dia menciptakan begitu banyak dasar pemikiran bagi berbagai cabang ilmu pengetahuan. Aristoteles itu menulis ya mengenai hampir setiap subjek yang sekarang ini kita pelajari. Percaya atau tidak, biologi misalnya, fisika, psikologi, bahkan sampai meteorologi, itu dasar awalnya itu Aristoteles yang maksudnya bukan Aristoteles yang pertama, tetapi dia memberi kontribusi besar dalam pembentukan dasar pemikiran logisnya. Aristoteles mengamati dunia dengan sangat cermat dan dia membuat klasifikasi pertama, misalnya ya, dia membuat klasifikasi pertama tentang tumbuhan dan hewan. Bayangkan itu, dia buat klasifikasi pertama tentang tumbuhan dan hewan, yang kemudian berkembang menjadi dasar bagi biologi modern saat ini yang kita pelajari di sekolah-sekolah sampai di universitas. Metode ilmiah Aristoteles itu mengutamakan sekali lagi pengamatan langsung atau observasi. Ini kan sangat ilmiah gitu ya. Dan pengumpulan data. Dan hanya dengan pengamatan dan pengumpulan data itulah maka sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmiah atau sebagai suatu ilmu pengetahuan. Nah, itu pertama kali dilakukan oleh Aristoteles. Bagaimana kemudian kita bisa mengatakan bahwa Aristoteles itu tidak punya kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan? Nah, meskipun beberapa pandangannya tentang fisika ya dan biologi sampai hari ini ada beberapa yang mungkin teman-teman bisa cari sendiri, itu memang tidak lagi bisa dianggap benar gitu ya.
Tapi kan paling tidak cara berpikirnya tentang pengamatan dunia nyata dan kategorisasi itu sampai hari ini masih berpengaruh. Nah, baiklah. Sekarang secara umum saja kita coba meringkas bahwa lalu apa warisan Aristoteles dalam filsafat dan ilmu pengetahuan? Ya, warisan Aristoteles sangat luas dan mendalam. Pemikiran dan karya-karya Aristoteles menginspirasi tidak hanya filsuf-filsuf besar berikutnya, seperti nanti kita juga akan bahas Thomas Aquinas di abad pertengahan, tetapi dia juga menginspirasi begitu banyak ilmuwan, peneliti di berbagai macam bidang, baik itu filsafat maupun ilmu pengetahuan. Ya. Banyak prinsip dasar dalam logika, misalnya etika, politik, dan ilmu pengetahuan yang diawali atau yang berasal dari pemikiran Aristoteles. Di dunia modern, Aristoteles tetap relevan dalam banyak bidang. Etikanya saja misalnya, tentang mencari keseimbangan dalam hidup dan pentingnya kebajikan, itu kan memberi kita petunjuk untuk hidup dengan integritas dan bertanggung jawab. Logika Aristoteles itu fondasi bagi banyak disiplin ilmu yang membutuhkan pemikiran sistematis. Bahkan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian modern contohnya, seperti pendekatan empiris yang hari-hari ini memang banyak dilakukan oleh para ilmuwan, ya, itu ditekankan Aristoteles sebagai bagian yang paling penting dalam memahami dunia. Baik, lalu kalau untuk hidup kita sehari-hari gitu ya, yang biasa-biasa ini, yang pemula ini, apa yang bisa kita pelajari dari Aristoteles? Dari Aristoteles kita belajar pentingnya hidup yang berkebajikan. Kita menjalani hidup yang penuh dengan kebajikan itu sesuatu yang bagi Aristoteles itu sangat penting. Dan hanya dengan menjalani hidup semacam itu kita jadi punya tujuan, yaitu kebahagiaan. Dalam dunia yang seringkali seperti hari ini terjebak dalam pencarian kesenangan sesaat, kenikmatan, ajaran Aristoteles ini seperti mengingatkan kita kan untuk mencari kebahagiaan sejati lewat pengembangan diri, lewat pengembangan akal sehat kita, dan tindakan-tindakan kita yang bijaksana. Aristoteles juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengamati dunia ini dengan cermat dan selalu berusaha mencari atau menata pengetahuan kita secara sistematis dan terorganisir. Karena dengan berpikir secara rasional dan sistematis, ditambah dengan mengedepankan kebajikan dalam tindakan kita, percayalah, kita bisa loh menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil. Itulah Aristoteles. Dia adalah salah satu pemikir terbesar sepanjang sejarah. Pemikirannya tidak hanya menginspirasi dunia filsafat, tetapi juga ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Dari logika hingga etika, dari politik hingga biologi. Pemikiran Aristoteles telah membentuk fondasi bagi berbagai disiplin ilmu. Terima kasih teman-teman telah bersama dengan saya dalam video ini. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis, terus mencari kebajikan dan menjadikan pengetahuan kita sebagai bagian dari hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus melanjutkan perjalanan kita dalam memahami pemikir-pemikir besar sejarah filsafat. Terima kasih. Tetap berpikir kritis.